Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah juga senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah dan selalu teguh di atas sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di program MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Islam Mapaza. Dan di kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi lainnya. Kalau kemarin kita sudah sampaikan materi tentang adab kepada sesama manusia, adab kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman, ya, kepada sahabat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bahaya daripada narkotika, ya. Ini bagian daripada program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran serta penggelapan narkoba atau P4GN, ya. Yang ini penting sekali khususnya bagi kalian semua, ya, siswa-siswi yang ada di jenjang SMP, di usia-usia kalian yang sedang ingin mengenal dunia lebih luas lagi, yang rasa ingin tahunya sedang, ya, menggelora gitu, ya. Nah, bisa jadi masuk lewat pintu-pintu tersebut hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang negatif, ya. Dan di antara hal-hal negatif yang biasanya masuk lewat pintu keingintahuan, ya, seorang remaja, pintu penasaran mereka terhadap sesuatu yang baru, yang biasa masuk lewat pintu tersebut adalah tentang penyalahgunaan dan penyimpangan narkotika atau narkoba, ya. Para siswa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dunia kesehatan, ya, kita mengenal istilah nafzah, ya, narkotika, ya, psikotropika dan zat adiktif. Jadi ada 3 jenis barang haram gitu, ya, kemungkaran yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah narkotika, kemudian psikotropika, dan kemudian adalah zat adiktif, ya, yang disingkat 3 barang ini, ya, dengan istilah nafzah, gitu, ya. Nafzah sejatinya adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif,
yaitu obat-obatan atau zat-zat tertentu yang kemudian jika masuk ke dalam tubuh kita, ya, ini akan berpengaruh, ya, terhadap fungsi-fungsi organ tubuh, ya. Yang paling utama diantaranya adalah sangat berpengaruh terhadap otak, ya, terhadap otak kita, akal kita, gitu ya. Nah, sehingga kemudian otak kita terganggu, ya, kerjanya, kemudian juga dari otak terganggu juga atau terbentuk juga perilaku daripada diri kita, ya. Nah, nafza ini baik narkotik, psikotropika, kemudian zat adiktif, ya, karena efeknya yang akan merusak otak manusia, maka dilarang. Dilarang baik oleh agama, ya, juga dilarang oleh negara. Bahkan secara urf atau kehormatan sosial di masyarakat, ya, bahwa narkoba juga termasuk hal-hal yang tercelah, gitu ya, hal-hal yang tercelah. Para siswa dan siswi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan kepada kita berkaitan tentang sesuatu yang boleh kita konsumsi, sesuatu yang boleh kita masukkan ke dalam tubuh kita, baik lewat kita makan, kita minum, gitu ya, atau asupan-asupan dengan cara yang lain yang kita hendak masukkan ke dalam tubuh kita, ya. Allah perintahkan segala sesuatu yang hendak kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka hendaknya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang halal dan sesuatu yang baik, ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk, ya. Di dalam ayat yang mulia ini, ya, terdapat kaidah yang sangat umum sekali kaitannya dengan sesuatu yang kita konsumsi, ya, bahwa segala yang memberikan kebaikan pada tubuh kita, yang memberikan kebaikan kepada diri kita, maka itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, secara umum ini, ya. Walaupun nanti secara terperinci ada beberapa pengecualian-pengecualian. Dan sebaliknya, apa yang jelek, apa yang buruk bagi tubuh kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, ya. Yang artinya, ya, hukum asalnya segala yang baik boleh kita konsumsi. Segala yang baik boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita jadikan asupan bagi tubuh kita sebagai gizi atau yang lainnya. Sedangkan yang buruk tidak boleh, gitu ya. Haram untuk kita konsumsi, untuk kita jadikan asupan bagi tubuh kita. Nah, ini hukum asalnya seperti itu. Yang baik itu boleh dimakan, halal. Yang buruk itu tidak boleh dimakan. Dan tentu timbangan kebaikan dan keburukan, ya, bagi tubuh ini timbangan atau tinjauannya adalah tinjauan tentang kesehatan, seperti itu, ya.
Ya sederhananya misalnya air putih gitu ya. Air putih ini baik atau tidak bagi tubuh kita? Ya, ketika dikonsumsi dengan jumlah yang proporsional tentunya, ini akan menjadi baik bagi tubuh kita, maka itu boleh, maka itu halal. Air putih boleh jadi diharamkan. Ya, ketika kita minum air putih dengan jumlah yang tidak proporsional, yang banyak sekali gitu ya, sedrum misalnya gitu ya kan, ya itu bisa buat kita muntah-muntah nanti ya, kekembungan gitu nanti. Nah itu bisa diharamkan gitu ya, bisa jadi hukumnya diharamkan. Nah itu hukum asalnya ya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, timbangannya mudah sekali sebenarnya. Lihat aja, ini baik atau tidak bagi tubuh saya ya, ini bermanfaat atau tidak bagi tubuh saya gitu ya. Kalau baik, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang halal ketika kita konsumsi. Jika buruk, itu menjadi sesuatu yang haram untuk kita konsumsi, gitu ya. Nah ini hukumnya secara asalnya seperti itu. Walaupun nanti dikatakan tadi ya ada pengecualian-pengecualian, ya bisa jadi ada pengecualian, gitu ya. Misalnya mungkin saja ada orang yang merasa khamr atau minuman keras itu baik bagi tubuhnya gitu ya, baik bagi dirinya gitu, maka boleh dong saya gitu ya mengkonsumsi khamr, boleh nggak kalau itu memang baik pada kita gitu ya. Nah tidak boleh loh, kenapa, kan baik, kan setiap yang baik dihalalkan. Oh, tidak semua setiap yang baik kemudian semena-mena menjadi halal. Secara umum iya, gitu ya. Tapi secara terperinci boleh jadi ada yang mungkin dianggap baik oleh manusia, gitu ya. Kemudian diharamkan oleh syariat, seperti itu. Adapun tentang kekhususan diharamkannya hal-hal atau zat-zat yang memabukkan, zat-zat yang merusak diri kita, zat-zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjerumuskan, melemparkan dirimu sendiri kepada kebinasaan. Gitu ya. Nah, tidak boleh kita menjerumuskan diri kita kepada kerusakan, kepada kebinasaan, gitu ya. Jadi apa saja yang menyebabkan rusaknya jiwa kita, rusaknya diri kita, rusaknya agama kita, maka ini dilarang, diharamkan oleh syariat Islam, gitu ya. Termasuk di dalam hal ini adalah narkoba atau nabza, narkotik, kemudian psikotropika dan zat adiktif. Berarti pengertian yang tadi sudah kita sampaikan bahwa zat-zat ini akan merusak otak, mengganggu fungsi otak, bahkan mengganggu fungsi tubuh. Ya, kalau kita bicara zat adiktif dan psikotropika, ini bukan hanya otak saja. Ya, misalnya salah satu jenis narkoba ganja misalnya gitu ya. Nah, ini kan diisap asapnya gitu ya. Kemudian itu tentu akan merusak paru-paru gitu ya. Kalau minuman keras misalnya ya, atau psikotropika seperti obat-obatan terlarang gitu ya, atau zat adiktif, obat-obatan tertentu gitu ya, yang tidak boleh diberikan sembarangan. Nah ini kalau dikonsumsi ya bisa merusak ginjal misalnya dan seterusnya, gitu ya. Nah ini tidak boleh. Hal-hal yang merusak diri kita ini diharamkan. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau jerumuskan diri kamu kepada kebinasaan, gitu ya. Nah dengan mengkonsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif,
ini efeknya sangat buruk sekali bagi tubuh kita, bagi akal kita, bagi jiwa kita, ya. Sama saja kita sedang membinasakan diri kita, gitu ya. Maka diharamkan, ya. Diharamkan, tidak boleh. Dan dalil lainnya tentang keharaman narkoba, ya, adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diriwayatkan oleh para imam hadis, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha an uh, naha an kulli muskirin wa mufattirin, gitu ya. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang setiap hal yang memabukkan dan hal yang membuat lemah seseorang, ya. Naha an muskirin wa mufattirin, wa mufattirin, ya. Dari hadis yang mulia ini, ya, bisa diambil sebuah faidah yang sangat berharga sekali, yaitu bahwa segala hal yang memabukkan dan segala hal yang bisa membuat kita lemah, tubuh kita lemah, gitu ya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa di antara efek daripada zat-zat atau barang-barang terlarang tersebut adalah memabukkan dan melemahkan fungsi tubuh kita, fungsi otak kita, gitu ya. Nah, para siswa dan siswi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita tahu tentang bahwa narkoba itu haram di dalam Islam, ya, tidak diperkenankan, ya. Ini termasuk di antara dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah itu Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Diciptakannya kita sebagai manusia dengan keadaan yang sempurna, ya. Diberikan tubuh yang sempurna, diberikan akal untuk berpikir, diberikan jiwa, gitu ya. Ada akal, ada jiwa, gitu ya. Nah, barang-barang haram ini merusak inti daripada tubuh kita, yaitu akal dan jiwa kita. Sedangkan syariat datang bahkan hukum-hukumnya dalam rangka melindungi tubuh kita, akal kita, jiwa kita, ya, harta kita, gitu ya. Ya kan, kita kenal sebagai maqasid asy-syar'i. Ada 5 hal yang dipelihara oleh agama. Ada 5 hal yang dilindungi oleh syariat, ya. Yaitu agama itu datang dalam rangka melindungi atau memelihara jiwa, memelihara akal manusia, memelihara harta manusia, memelihara kehormatan manusia, dan juga memelihara agama manusia, ya. Nah, itu maqasidus syar'i, tujuan utama dari syariat Islam, gitu ya. Semua hukum-hukum Islam, ya, bermuara kepada tujuan tersebut, ya. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga kehormatan manusia, ya. Nah, nabza atau narkoba ini efeknya atau bahayanya, kerusakan yang disebabkannya, ya, bisa sangat besar sekali. Bukan hanya tentang kerusakan akal saja, tapi kerusakan jiwa. Betapa banyak manusia yang sudah direnggut nyawanya oleh narkoba, ya. Pak Guru mungkin sedikit bercerita
bahwa ya, atau ini tahadus bin ni'mah, mengenang atau membicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan Allah kepada Pak Guru secara pribadi. Ya, bahwa zaman ketika Pak Guru usia sekolah SMP, kemudian sekolah menengah atas, dulu Pak Guru masuk SMK gitu ya. Ini narkoba sedang menggila gitu ya. Dan hukum masih begitu lemah gitu ya. Pengedar narkoba di mana-mana, sehingga mudah sekali didapat oleh remaja-remaja gitu ya. Nah, itu fitnah yang sangat besar di masa itu gitu ya. Nah, Pak Guru termasuk ya remaja-remaja yang hidup di masa seperti itu. Ya. Paparan narkoba itu sangat dekat sekali dengan kehidupan sosial remaja. Sangat mengerikan sekali. Akibatnya apa? Para siswa dan siswi sekalian ya. Pak Guru mungkin kalau hitung ya, teman atau sahabat yang seumuran atau seleting ya, selepel gitu ya. Ya paling atau beda-beda setahun 2 tahun di atas atau di bawah Pak Guru gitu ya. Satu lingkungan ini loh. Satu lingkungan, Pak Guru tidak bicara ke RT sebelah atau ke RW sebelah gitu ya. Ini satu lingkungan di sekitar tempat tinggal Pak Guru ini ya. Masya Allah. Karena narkoba banyak merenggut nyawa mereka. Ya setidaknya kalau Pak Guru ingat kurang lebih 5 orang seletingan Pak Guru itu yang mati gara-gara sebab narkoba, yaitu ya karena narkoba kemudian dia terkena HIV ya, virus AIDS gitu ya. Ada juga yang memang ya rusak semua tubuhnya gitu, sehingga sakit gitu gara-gara sebab tubuh rusaknya itu, ginjalnya, mungkin parunya begitu ya. Itu kurang lebih ada 5 orang. Dan mereka ini ya mati dalam keadaan muda, kemudian meninggalkan anak yang masih kecil gitu, baru punya anak satu, umur setahun 2 tahun dia sudah mati, meninggal karena narkoba di masa remaja mereka. Dan mereka juga kebanyakan anak-anak yang kawinnya, menikahnya di usia muda gitu ya. Seperti itu. Banyak sekali merenggut jiwa manusia narkoba ini ya. Jadi bukan hanya merusak otak akal manusia, tapi merusak juga jiwa manusia, merusak harta manusia. Narkoba itu gak murah, para siswa dan siswi sekalian ya. Apalagi belinya itu susah ya. Narkoba itu bukan 10.000, 20.000, nilainya mahal ya, nilainya mahal sekali. Akan tetapi kalau orang yang sudah ketagihan, maka apapun ia lakukan ya. Habis hartanya tidak peduli. Ini merusak harta, yang kemudian merusak kehormatan mereka. Tidak ada kehormatan bagi orang yang mengkonsumsi narkoba. Lihat hari-harinya ya, wajahnya pucat, tidak ada semangat, ngomong yang ngelantur gitu ya. Tidak ada kehormatan, rusak. Apalagi kalau keadaannya seperti tadi, ketika sudah kehabisan uang, maka cari sana cari sini nggak ada, mencuri, merampas harta orang lain untuk beli narkoba. Dan ini tidak sulit kita mendengar cerita-cerita seperti ini gitu ya. Jadi narkoba itu merusak seluruh apa yang hendak dilindungi oleh syariat agama kita ya.
Islam datang untuk melindungi jiwa manusia, akal manusia, harta manusia, kehormatan manusia, agama manusia. Narkoba merusak kelimanya. Maka dosanya besar sekali ya perkara narkoba ini. Ya. Apalagi kita bicara tentang agama. Ya, tidak ada orang yang menggunakan narkoba sholat 5 waktu, nggak ada. Bekerja saja. Ya, tidak mungkin berkumpul antara iman kemudian mengkonsumsi narkoba ya. Nggak bisa itu. Nggak mungkin. Gitu ya. Tidak mungkin. Ya. Rusak tentu agamanya orang bagi para pencandu narkoba. Nah, ini ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Ada bisa dilihat oleh para siswa sekalian tentang definisi dari masing-masing barang tercela atau terlarang ini serta beberapa contohnya gitu ya. Kalau narkotika yaitu adalah zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi hilang kesadarannya gitu ya. Kesadarannya hilang, kemudian juga rasa hilang gitu ya, seperti harusnya sakit hilang rasa sakitnya, nyeri hilang rasa nyerinya gitu ya, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan jenis narkotika seperti ini biasa seperti ganja, kemudian kokain atau putau gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian tidak pernah tahu barang-barang seperti ini, waliyadzubillah ya. Semoga Allah melindungi kalian dari kejelekan-kejelekan ini. Pak Guru harap baru pertama kali kalian mendengar kalimat-kalimat ini, seperti kalimat ganja, kalimat kokain, kalimat putau gitu ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian adapun psikotropika adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif gitu ya. Psikoaktif apa itu maksudnya? Yaitu mempengaruhi psikologi kita gitu ya, kejiwaan kita. Nah, kejiwaan kita ini biasanya dikuasai oleh akal, otak ya, jaringan-jaringan saraf gitu ya. Nah, psikotropika itu mempengaruhi saraf-saraf tersebut gitu ya, sehingga mempengaruhi kejiwaan kita, seperti melongo aja gitu ya, ketawa aja kayak orang gila gitu ya kan. Ini psikotropika gitu ya. Kemudian zat adiktif juga sama ya, obat-obatan tertentu yang berpengaruh juga ya terhadap psikoaktif dari seorang manusia seperti itu. Nah, siswa-siswi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sedikit penelitian bahwa pintu-pintu yang biasanya menjadi sarana masuknya seorang remaja dalam mengkonsumsi atau menggunakan nabza atau narkoba itu diantaranya adalah yang pertama coba-coba. Ini yang paling banyak presentasinya gitu ya, seperti yang tadi Pak Guru disampaikan di awal gitu ya, keingintahuan ya, pengen tahu gitu ya. Nah, ini pintu awalnya gitu ya. Semua hampir 90% pengguna narkoba itu asalnya itu pengen tahu, pengen coba gitu ya, seperti itu. Nah, olehnya kita jangan sampai pengen coba-coba gitu ya, pengen ngerasain. Biasanya kan ada teman-teman yang jelek kan biasanya udah elah sekali aja supaya tahu lah, seumur hidup masa nggak tahu sih rasanya kayak begini gitu ya. Itu teman yang jelek biasanya seperti itu ya, teman-teman yang jelek seperti itu. Ini pintunya coba-coba, iseng ya. Nah, baru kalau sudah tahu efeknya, oh bisa bikin tenang, bisa bikin santai gitu misalnya, bisa bikin enak gitu ya, bisa bikin
apply gitu kalau kata orang. Seperti itu. Sehingga tidak memikirkan beban hidup gitu kan. Nah, baru beli lagi. Nah, sebagian hampir 60% itu tujuannya mengkonsumsi narkoba itu adalah mencari ketenangan. Ya, pusing, stres, beban kerja, beban pelajaran, atau mungkin di rumahnya kurang baik gitu ya, atau kita sebut ada ketidakharmonisan di rumah, ibu bapaknya bertengkar terus, dia stres, mencari ketenangan, alternatifnya cari narkoba. Ya, ada juga yang ikut-ikutan teman, ada juga yang ya tadi menambah keberanian, gaya-gayaan. Ya, kebanyakan anak-anak sekarang kan supaya ngetren, supaya nggak dibilang kuper, kurang pergaulan, supaya nggak dibilang kamu nggak kekinian gitu ya. Jadi supaya menambah derajat di lingkungan nongkrongnya kan, ya coba-coba narkoba gitu ya. Dan tidak sedikit juga ada yang memang mengkonsumsi narkoba karena dipaksa gitu ya. Nah, siswa-siswi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lingkungan ini sangat berpengaruh sekali terhadap diri kita. Khususnya ketika kita berbicara paparan narkoba di dalam kehidupan seorang remaja, ini biasanya ditentukan dari lingkungannya, gitu ya. Biasanya ditentukan dari lingkungannya. Seperti yang kalian saksikan di layar, ada hampir 60% alasan pengguna narkoba itu adalah ikut teman, gitu ya. Ikut teman atau menambah keberanian, ini juga berkaitan dengan teman. Dipaksa seseorang, ini juga berkaitan dengan lingkungan di sekitar kita. Teman mungkin yang memaksa, atau siapa yang ada di lingkungan kita yang memaksa gitu ya. Dan yang lainnya juga bisa berkaitan dengan teman gitu ya. Coba-coba mungkin ngelihat temannya gitu ya, iseng karena temannya make, dia juga pakai juga lah, iseng lah, daripada enggak gitu, daripada gua bengong aja nongkrong gitu ya kan, ikut juga gitu ya, ngambil gitu atau mengkonsumsi. Nah, ini sebab lingkungan. Ya, mencari ketenangan juga biasa karena lingkungan, mungkin lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah, stres dikasih PR terus kali gitu ya, seperti itu. Jadi alternatif. Nah, lingkungan sangat menentukan gitu ya. Olehnya memang kita harus mencari lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik untuk menghindari narkoba, gitu ya. Kalau lingkungan kita lingkungan yang beriman dan bertakwa, lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, maka tentu insya Allah kita akan jauh dari paparan narkoba dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita nongkrongnya sama teman-teman yang kalau azan pergi ke masjid sholat, yang kalau kita melenceng sedikit daripada adab-adab yang syar'i, perbuatan-perbuatan yang syar'i diingatkan, nah teman-teman seperti ini, teman-teman yang soleh, maka insya Allah kita akan selalu berada di koridor yang baik, di jalan yang lurus. Tapi kalau kita punya lingkungan atau teman-teman yang jelek gitu ya, teman-teman yang setiap hari mengkonsumsi narkoba, atau teman-teman yang bukan mengajak kebaikan malah mengajak keburukan, mencegah kita daripada perbuatan yang baik. Mau sholat, ngapain sih kamu sholat terus, kayak mau masuk surga aja gitu ya, udah nanti aja kalau udah tua sholat mah gitu. Kadang-kadang ada teman-teman yang seperti itu. Olehnya kita, para siswa dan siswi sekalian, ini harus pandai sekali memilah dan memilih
lingkungan kita, teman-teman kita, gitu ya. Jangan pernah kita berharap kepada manusia terlalu berlebihan. Biasanya takut dikucilkan sama teman-teman seperti itu ya, atau takut tidak diasingkan oleh teman-teman, gak diajak sama mereka gitu ya. Itu gak perlu ya, karena ketika kita kelak menghadapi resiko-resiko dari bahaya narkoba, kita akan menghadapinya sendirian. Teman-teman itu pada kabur semua, nggak ada ya, kecuali kalau kita udah mati mungkin ngangkatin peti mati kita, iya kali, keranda jenazah kita mungkin iya ngangkat, kalau dia masih hidup juga gitu ya. Seperti itu, kita bertanggung jawab penuh pada diri kita masing-masing ya. Ketika kita akan berhadapan suatu saat nanti dengan bahaya narkoba, karena kita mengkonsumsinya, karena kita menggunakannya, kita akan menghadapinya sendirian ya. Maka kita harus berpikir berkali-kali, beribu-ribu kali jika kita ingin menggunakan barang haram ini ya. Berpikir, yang pertama, Allah memurkainya ya. Berpikir bahwa ini akan merusak diri kita, ini akan merusak kehormatan keluarga kita, bagaimana perasaan kedua orang tua kita gitu ya, bagaimana dengan masa depan kita ya. Masa depan pengguna narkoba itu gelap sekali, suram sekali, para siswa dan siswi sekalian gitu ya. Jadi besar sekali bahaya daripada hal yang diharamkan ini, yaitu narkoba dan teman-temannya ya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita semua memperisai diri kita dengan kesadaran dan ketakwaan ya. Tumbuhkan sifat muraqabah, ihsan, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Takut kalau kita melakukan hal-hal yang dimurkainya ya. Kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala memurkai kita, melaknat kita ya. Nah, ketakwaan insya Allah akan melindungi kita. Dan yang kedua, yaitu jangan memilih lingkungan yang jelek gitu ya. Pilihlah lingkungan yang baik. Alhamdulillah kalian siswa-siswi SD, SMP Islam Paza gitu ya, sekolah di sekolah yang memang berbasis pelajaran agama ya, dikembangkan kultur budaya, kesolehan dan ketakwaan di sekolah, maka kita bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama masuk di sekolah ini gitu ya. Karena lingkungan kita ini udah baik ya, lingkungan ini, karena lingkungan teman duduk sangat berpengaruh sekali. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis shalih wal jalisis su kamatsalis sahibil misk." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek, sahabat yang baik, sahabat yang jelek, atau lingkungan yang baik, karena teman itu lingkungan terkecil kita gitu ya. Ya. Lingkungan yang baik dan lingkungan yang jelek perumpamanya itu seperti sahibul misk. Ya. Wa qiril haddad ya. Seperti perumpamaan yaitu penjual minyak wangi dan perumpamaan tukang pandai besi, itu tukang las, seperti kalau gitu ya, tukang ketok magic, tahu nggak gitu ya, tukang las ya, tukang bubut juga lah bisa masuk ke sini, yang ngolah tiap harinya besi melulu yang diolah gitu ya, seperti itu. Nah, kita
berteman dengan dua tipe jenis orang seperti ini akan mendapatkan pengaruh yang sangat berbeda sekali, gitu ya. Kata Nabi, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, gitu ya, maka kita kalau enggak tiap hari nyium wangi gitu kan enak loh. Aroma wangi itu kan membawa ketenangan, enak gitu ya. Berbeda dengan aroma yang kurang sedap gitu ya. Kita dapat wanginya atau memang paling tidak kita dikasih, disuruh nyobain, disuruh nyicipin gitu ya kan. Atau mungkin juga beli karena teman kita itu yang jual gitu ya, dikasih atau kita beli minyak wangi. Tapi kalau pandai besi ini ya, kalau berteman dengan mereka, yang kita dapati bau sengit. Tahu nggak bau sengit ya? Bau besi gitu ya. Bau sengit, bau karat, bau besi dibakar, itu bau sengit namanya ya. Atau kita mendapati apinya, percikan-percikan apinya, kotorannya. Hadis ini ya bukan menjelaskan atau melarang kita berteman dengan tukang besi, enggak gitu ya, atau cari temannya tukang minyak wangi, enggak gitu ya. Ini perumpamaan, gambarannya seperti itu, bahwa teman itu memiliki pengaruh ya. Kalau temannya baik akan memiliki pengaruh yang baik, temannya buruk akan memiliki pengaruh yang buruk pula, gitu ya. Seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati, kita harus waspada dalam menentukan lingkungan pergaulan kita, gitu ya. Alhamdulillah kita sudah di sekolah Islam, tapi kita kan nggak setiap hari karena kita nggak pesantren gitu, nggak boarding, nggak nginep di sini. Pulang sekolah, ayo ketemu lagi lingkungan di rumah, ya. Nah ini harus waspada, gitu ya. Pilih teman-teman yang baik. Pilih sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, mengajak kita kepada kebaikan. Tinggalkan teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, yang senantiasa ya menjerumuskan kita kepada keburukan dan kesesatan. Nah, para siswa dan siswi yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sekali lagi ingat bahaya daripada narkotika, kemudian juga psikotropika dan zat adiktif, nafza atau narkoba ya. Kemudian bahwa itu semua melanggar syariat agama, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa mengkonsumsi itu akan merusak banyak hal dalam kehidupan kita. Jiwa kita, harta kita, akal kita, kehormatan kita, juga agama kita. Dan 5 hal tersebut adalah 5 sendi kehidupan. Ya, seseorang tidak punya akal saja sudah bahaya hidupnya gitu ya. Apalagi kelimanya rusak. Ya. Bagaimana untuk menghindar dari narkoba? Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari teman yang baik, memilih pergaulan yang baik. Pak Guru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian senantiasa diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu di bawah atau di jalannya yang lurus, untuk selalu diberikan taufik, kemampuan untuk senantiasa berupaya menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, ya, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, jauh dari narkoba. Mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian Pak Guru tutup.
dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.